Halo semua, aku Erika, mahasiswi Magister Sains Manajemen Universitas Gadjah Mada, dan sekarang aku udah di semester akhir, yang berarti udah sibuk ngerjain tesis. Oke, saya ingatkan kepada teman-teman semua apabila belum follow Instagram YouTube Kuliah untuk segera memfollow karena di situ banyak sekali informasi mengenai jurusan-jurusan yang akan live pada setiap malam harinya. Oke kakak, kalau misalnya secara garis besar itu jurusan kakak ini seperti apa sih kak? Oke, secara garis besarnya ya, karena ini kan magister, yang berarti ini tuh adalah jenjang lanjutan dari S1 Manajemen. Untuk di Universitas Gadjah Mada sendiri, UGM itu menyediakan dua pilihan untuk jenjang lanjutan manajemennya. Yang pertama ada Magister Manajemen, dan yang kedua ada Magister Sains Manajemen yang aku pilih ini. Nah, apa bedanya? Kalau misalkan magister manajemen, dia itu lebih belajar ke ilmu praktikal manajemennya. Beda dengan magister sains manajemen yang aku pilih ini. Dia lebih belajar ke keilmuan manajemennya gitu. Jadi kalau biasanya magister manajemen itu dia lebih belajar ke case study, kalau aku belajarnya lebih ke paper penelitian atau scientific journal gitu terkait manajemen. Oke, kemudian apa sih kak alasan kakak untuk memilih gitu jurusan ini sebagai studi lanjutan? Kalau aku sih dulu dari semester akhir S1 udah berniatan untuk lanjut ke jenjang S2, dan waktu itu sampai sekarang pun basic goalsku kan jadi akademisi atau dosen, dan jurusan yang paling cocok kalau dibandingkan antara magister manajemen dan magister sains itu lebih cocok magister sains manajemennya, karena memang magister sains manajemen itu dia membuat lulusannya, membentuk lulusannya untuk menjadi peneliti ahli atau akademisi kayak dosen gitu. Dan akhirnya Oke, pilihnya di UGM. Oke, kemudian kak kalau misalnya mata kuliah dan tugas yang khas gitu dari jurusan kakak ini tuh apa aja sih kak? Kalau ditanya mata kuliah ya, karena manajemen udah pasti mata kuliahnya berhubungan dengan manajemen kayak finance, marketing, human resource, atau operasional. Nah, tapi bedanya di sini karena ini udah magister, biasanya kita udah langsung ke penjurusan di semester 2. Di semester 1 itu baru ilmu-ilmu umumnya dipelajari, itu pun kulitnya aja. Di semester 2 itu udah langsung penjurusan. Jadi kalau misal aku ini pilihnya human resource, berarti aku udah langsung fokus belajar tentang sumber daya manusia gitu. Nah, kalau misalkan tugas khasnya sih kita lebih banyak review paper ya atau scientific journal, karena itu memang kita belajar keilmuan, dan basicnya itu belajar dari paper penelitian, dan biasanya tiap mata kuliah itu dia bisa 2 sampai 3 jurnal yang harus direview tiap minggunya. Nah, jadi kalau misalkan per minggu ada 4 sampai 5 mata kuliah, itu berarti bisa 12 sampai 16-an paper yang harus direview setiap minggu. Dan itu biasanya presentasi satu-satu gitu. Hmm. Karena kita kan mahasiswanya sedikit ya, karena nggak mungkin berkelompok gitu, apalagi kalau udah penjurusan tuh satu kelas cuma bisa dihitung jari. Jadi memang seringnya itu presentasinya tuh sendiri-sendiri gitu. Oke, kemudian nih kak, kalau di jurusan kakak ada nggak sih konsentrasi atau kelompok keahlian gitu kak? Oh ya, itu ada, pasti ada. Dan itu kita udah mulai dari semester 2. Nah, tapi di sini sistemnya adalah ditawarkan. Jadi tiap Hmm. semester dia penjurusannya tentu buka. Itu Hmm. ada 6 penjurusan yang dia tawarkan. Ada finance, syariah finance, marketing, human resource, terus strategic management, sama knowledge and innovation. Nah, sistemnya kita itu nanti per angkatan disuruh milih jurusan apa yang mau dipilih. Jurusan itu baru akan dibuka minimal kalau ada 4 mahasiswa yang pilih jurusan itu. Jadi Hmm. kayak di angkatan aku sendiri cuman ada 3 jurusan yang dibuka. Syariah Hmm. Finance, Human Resource, sama Marketing. Karena 3 jurusan yang lainnya kekurangan peminat gitu. Hmm. Oke, kemudian di jurusan kakak ini ada berapa jalur masuk sih kak? Kalau untuk magister, kayaknya semua magister di UGM itu dia cuma ada satu jalur, yaitu Hmm. kayak jalur tes gitu, Hmm. tapi ada tahapnya. Jadi kayak tiap fakultas dia beda ya, tapi kalau di Magister Sains Manajemen sendiri itu tahapnya yang pertama ada seleksi administrasi,
Dan di seleksi administrasi itu kalian udah harus punya sertifikat TOEFL sama sertifikat TPA. Nah, di situ kan tiap fakultas dia punya minimal skor untuk program studi. Magister Science Management sendiri minimal skornya untuk TOEFL-nya adalah 450 dan TPA-nya itu 500. Nah, karena saat seleksi administrasi ini kalian harus udah punya skor itu, disarankan kalian udah tes TOEFL dan TPA 3 sampai 4 bulan sebelum pendaftaran dibuka, karena takutnya kalau tes kalian skornya nggak memenuhi kan kalian harus ngulang lagi gitu. Sedangkan seleksi administrasi kalian udah harus memenuhi skor itu. Nah, setelah seleksi administrasi itu selanjutnya ada tes kayak tes tulis gitu. Jadi kita ngerjain soal tentang terkait manajemen dasar mulai dari finance, human resource sama marketing dan yang lainnya. Nah, nanti setelah tes tulis itu masih ada tes selanjutnya, yaitu tes wawancara. Nanti kita diwawancari sama dosen UGM satu persatu gitu. Satu anak, satu dosen. Gitu. Oke. Kemudian nih Kak, bagi tips dong buat mahasiswa baru, khususnya di jurusan Magister Sains Manajemen UGM. Kalau tipsnya sih, ya tadi yang pertama itu, kalau kalian emang mau lanjut ke S2, kalian lebih baik mempersiapkan TOEFL dan TPA-nya itu jauh-jauh hari sebelum dibuka pendaftaran. Itu yang paling penting. Terus yang kedua adalah kalian kalau memang mau masuk jurusanku yang Magister Science Management ini, karena kita banyak belajarnya dari scientific journal atau paper, kalian mulai baca-baca paper penelitian terkait manajemen. Biar nanti kalau kalian masuk, kalian nggak langsung kaget karena kita benar-benar dikasih langsung banyak paper dan langsung direview satu persatu kayak gitu. Terus mungkin yang dasar yang kalian harus tingkatkan adalah skill pasif berbahasa Inggris ya, karena kami semua di sini literaturnya pakai full bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kalian ada kesulitan dalam reading, kalian tuh nanti kesusahan untuk memahami papernya. Jadi lebih baik kalian meningkatkan untuk skill reading bahasa Inggrisnya. Dan aktifnya juga ditingkatin sedikit-sedikit karena beberapa mata kuliah ada yang mengharuskan kita presentasi pakai bahasa Inggris gitu di kelas. Oke. Kemudian Kak, kalau misalnya prospek kerja nih dari lulusan Magister Sains Manajemen UGM ini tuh apa aja dan di mana aja sih Kak? Oke, kalau prospek kerja sebenarnya ya, meskipun Magister Science Management ini dia membentuk lulusannya buat jadi peneliti ahli atau akademisi, tapi sebenarnya bisa juga kerja di sektor apa aja gitu, meskipun di instansi bukan akademisi gitu. Karena dari lulusannya udah terbukti juga banyak yang kerja di instansi kayak Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, atau instansi BUMN yang lainnya. Nah, tapi memang kebanyakan dari mereka itu akhirnya jadi dosen, tapi bukan berarti karena nggak bisa, tapi karena memang mahasiswa yang ingin jadi dosen gitu. Karena memang fokusnya di Magister Science Management ini sebenarnya untuk membentuk mereka jadi akademisi yang baru. Gitu. Oke, kemudian rencana dan harapan Kakak setelah lulus ini apa sih Kak? Kalau rencananya sih paling dekat dulu adalah selesaiin tesis dulu, nanti baru kalau udah lulus cari kerja sesegera mungkin dan nggak terlalu lama nganggur sih. Gitu. Oke, terima kasih Kakak atas waktunya pada malam hari ini. Alhamdulillah lancar ya Kak hari ini. Alhamdulillah nggak kayak tadi malam. Iya. Oke Kakak, kita sudah berada di penghujung live pada malam hari ini. Terima kasih atas sharing-sharing informasi mengenai Magister Sains Management UGM. Semoga Kakak dilancarkan dalam penyusunan tesisnya, kemudian juga dilancarkan untuk rencana dan harapannya, semoga dikabulkan oleh Tuhan. Oke. Oke Kakak. Oke, Ya, silakan. udah bisa? Ya. Ya, makasih untuk kesempatannya yang dikasih sama Intip Kuliah buat bagi sharing tentang jurusan yang aku ambil ini, dan semoga bermanfaat bagi yang nonton, dan maaf banget kalau misalkan ada yang nggak jelas dari yang aku jelasin. Oke, ya. Terima kasih Kakak. Saya kelas ya Kak.